Kelihatan ya? Udah terlihat, Pak. Ya, oke. Gel ini adalah salah satu contoh sediaan yang juga banyak di apa ya di market share itu cukup banyak ya. Mungkin kalian beberapa dari kalian juga menggunakan ya. Kenapa gel ini cukup banyak? Karena dia lebih disukai ya karena kandungan airnya cukup besar, lebih banyak daripada yang lainnya. Sehingga viskositasnya juga dia lebih encer dibandingkan dengan salep, krim atau bahkan pasta ya. Jadi kalau definisi secara farmakope ini bisa dilihat ya di situ ya. Menurut farmakope edisi 6 kadang disebut dengan jelly ya. Kalau yang punya adik atau punya yang suka makanan dari jelly, ada produk tertentu itu apa yang disukai anak-anak itu ya. Kalau saya dulu namanya agar-agar atau apa itu ya. Atau kalau yang sekarang itu saya oke jelly drink atau apa itu ya. Nah, itu. Nah, nah, seperti itu kira-kira penampakannya kalian kalian sudah pasti sudah paham ya. Yang penting di sini ya kalau definisi menurut farmakope yang terbaru dia adalah sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Ya, jadi kandungan cairan yang lebih banyak ini tentunya menguntungkan bagi gel untuk berpenetrasi lebih dalam. Ya, gel itu juga ada di sediaan gigi ya, yang kemarin saya jelaskan ya. Pasta itu alternatifnya sekarang tidak hanya pasta tetapi juga dipilih gel ya. Pada produk-produk pasta gigi tertentu itu bentuknya gel ya. Dulu ada yang sangat tren pada saat saya masih kuliah dulu close up ya. Nah itu bentuknya juga gel ya. Waktu itu dikenalkan orang masih merasa kok nggak kok aneh gitu ya. Padahal yang produk pas apa sebelumnya adalah pasta. Tapi seiring berjalannya waktu produk tersebut malah booming ya karena sensasi rasa segernya itu ya. Dan di apa ketika dikumur juga relatif enak, tidak meninggalkan rasa tertentu ya, rasa pasta yang adik-adik sudah paham sebelumnya. Gel adalah ini ya definisinya. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi terbuat dari zat zarah kecil atau zat ya senyawa organik ataupun makromolekul yang masing-masing ini menurut formularium ya hampir sama kalau di definisinya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, ada ada beberapa jenis untuk sediaan gel itu. Ada yang dinamakan dengan hydrogel. Ya, hydrogel itu juga sering saya gunakan di komponen penelitian saya ya. Di gastroretentive drug delivery system ada yang berupa hydrogel ya untuk khususnya untuk yang sistemnya muka adesif. Hydrogel adalah merupakan polimer hidrofilik ya yang terikat melalui chain ikatan kimia ya ikatan kimia tertentu yang berupa polimer yang terikat chain satu dengan yang lain dengan ikatan kimia dan juga bisa berupa gaya kohesi ya. Gaya kohesi berupa interaksi ionik. Ada yang jenisnya ionik, ada yang berupa ikatan hidrogen ataupun yang sebaliknya interaksi secara hidrofobik ya. Hidrogel bersifat lembut, lunak, elastis sehingga meminimalkan iritasi ya, karena tidak terjadi friksi atau gesekan secara mekanik pada jaringan sekitarnya. Makanya bentuk gel ini
booming ya, menjadi cukup booming ya akhir-akhir ini. Bahkan ada pengembangan dari bentuk gel ini namanya emul gel. Nah, itu. Jadi karena memang sensasinya enak ya. Nah, kalau salep pasta ya ini ada gesekan di jaringan yang di apa yang kita aplikasikan sehingga biasanya kurang nyaman penggunanya. Kemudian ada organogel. Organogel itu bukan air pelarutnya, tapi pelarut organik. Hidrogel tadi air. Kemudian ada serogel. Serogel ini adalah sediaan gel yang memadat ya, karena pelarutnya rendah. Nah, itu bisa dihasilkan karena adanya evaporasi atau penguapan pelarut sehingga yang tersisa adalah sisa kerangka gel yang tertinggal. Nah, itu dinamakan serogel. Kemudian penggolongan gel berdasarkan fasenya ada gel satu fase ya, jadi berupa makromolekul organik uniform ke dalam suatu cairan di mana tidak ada batas antara zat terdispersi dan medium pendispersinya. Jadi makanya dinamakan dengan gel satu fase. Kemudian ada gel dua fase, ini sebaliknya ya. Massa gel merupakan jalinan partikel kecil yang terputus dan ukuran partikel terdispersi itu relatif lebih besar dan biasanya disebut sebagai magma. Nah, ini emul gel, ini perkembangan dari gel atau kombinasi gel yang diemulsikan yang merupakan emulsi bisa tipe OW atau WO yang dibuat menjadi bentuk gel dengan penambahan gelling agent. Ya, jadi awalnya emosi dia, kemudian ditambahkan gel, dibentuk menjadi gel karena ada penambahan dari gelling agent sehingga namanya menjadi emul gel. Tingkat penerimaan pasien sangat baik. Nah ini sangat suka pasien itu dengan uh, emul gel ya, karena dia memiliki sifat emulsi sekaligus memiliki sifat dari gel. Ini tren sekarang banyak yang ada bisa cari itu ya, contoh sediaan emul gel itu apa aja. Saya kira banyak ya, bahkan untuk gel untuk ini apa salah urat dan sebagainya itu juga bentuknya emul gel ya itu ya. Produk tertentu saya tidak perlu menyebutkan itu bentuknya emul gel. Banyak digunakan sebagai bahan pembawa obat untuk pengobatan topikal. Nah itu tadi ya bisa salah salah ototnya ketarik atau apa itu salah urat dan sebagainya itu bisa uh, diberikan sediaan emul gel. Ini klasifikasi dan deskripsi dari gel yang sudah saya jelaskan dari awal tadi dan beserta contohnya. Ya, ini silakan dibaca sendiri ya tabel seperti ini. Saya lanjut. Gel untuk penggunaan dermatologikal ya, jadi biasanya untuk memang untuk penggunaan pada kulit ya, memiliki sifat yang menguntungkan ya, bersifat tiksotropik. Kalian bisa baca lagi reologi ya, teori tentang reologi, tidak berminyak, mudah ya ini kan berminyak ini kan yang kemarin salep itu sekarang mulai ditinggalkan karena dia berminyak. Kalaupun ada yang menggunakan salep biasanya salep yang eh, tipenya eh, minyaknya tidak di luar. Kemudian mudah diratakan. Ini penting ya penyebarannya harus merata. Ini terkait dengan jalan sebar, mudah dicuci, lembut, tidak mengotori, membuat noda ini yang saya bilang tadi ya. Kalau pakai pakai salep kemarin kemudian dibedai maka akan kelihatan kalau dia sedang memakai salep kompatibel dengan berbagai banyak eksipien. Nah, ini tentunya yang dicari yang seperti ini ya. Karena dia bisa untuk dikombinasi dengan eksipien yang lain. Semakin banyak eksipien maka akan semakin disukai. Makanya gel itu disukai. Kemudian larut dengan air. Lanjut, ini contoh-contohnya. Di
Dia sebagai gelling agent ya pada gel. Ini contoh-contohnya bentonit, karbomer, karboksi selulose sodium, karboksi metil selulose sodium ya, CmCna. Kemudian ada karagenan, kemudian banyak ya ini gelatin, ini saya kira kalian sudah familiar ya, ada yang bentuk gam juga ada. Ini penggunaannya masing-masing ya. BM-nya berikut penggunaannya berapa persen sebagai gelling agent. Nah, emulsinya tinggal ditambahkan ini, kemudian dia sudah menjadi emulgel. Ini sinonimnya ya, nama sinonimnya. Oh, ada banyak itu ya, sampai dengan yang golongan polimer sampai dengan tragakan ya, itu juga masuk sebagai gelling agent. Karakteristik dari gel dia bisa swelling ya. Jadi ketika kena air dia akan mengembang, airnya masuk ke dalam gelnya sehingga gelnya bisa mengembang. Pelarut yang berpenetrasi di matriks gel dia akan terjadi antara interaksi antara pelarut dengan gel. Ikatan yang terjadi dalam polimer di dalam matriks ini menentukan perkembangan atau swelling index dari gel tersebut. Ya, sehingga dia bisa mempengaruhi misalnya pengembangan gel menjadi kurang sempurna, kelarutannya menjadi berkurang. Syneresis itu juga proses yang terjadi pada gel ini akibat adanya kontraksi pada massa gel. Cairan yang ada di dalam gel itu keluar gitu, sehingga gelnya itu mengalami syneresis adik-adik dan berada di permukaan gelnya. Apa ya kalau istilah bahasa Jawanya itu airnya keluar, gelnya jadi kering. Efek suhu, ya efek suhu bisa dilihat di sini gel terbentuk karena penurunan suhu, pemanasan dengan metode penurunan temperatur ya atau dengan pemanasan dengan suhu tertentu. Efek elektrolit ya karena kandungan air, maka dominan air kan ya, maka dia mengalami efek elektrolit yang di mana ion-ion yang ada di dalamnya akan berkompetisi secara efektif dengan koloid yang ada dalam pelarut. Elastis dan rigiditas ya, elastis ini yang elastis itu karakteristik dari gel yang sifatnya adalah elastis ya. Ini untuk gel yang dari gelatin agar itu ya, itu yang saya sebutkan tadi contohnya ya pada waktu saya masih kecil, agar-agar gitu namanya. Dan nitroselulus. Jadi dia bisa bertransformasi dari bentuk sol menjadi gel sehingga terjadi peningkatan elastisitas dan terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi pembentuk sel. Karena tadi saya menyampaikan, coba baca-baca lagi teori tentang reologi yang ada di kuliah farmasi fisik. Nah, alirannya sifatnya pseudoplastis, ya. Kas pseudoplastis. Apa itu pseudoplastis? Kalian baca lagi di kuliah dan praktikum farmasi fisik ya. Nah, sama seperti basis yang lain ya, gel ini ditentukan bagaimana pelepasan obatnya dari gelnya. Gel yang digunakan sebagai pembawa obat biasanya terdiri dari polimer ya, dan air. Airnya yang lebih dominan. Polimernya paling banter 1-5%, airnya sisanya. Viskositas dari gel berkaitan dengan adanya polimer ya. Kondisi transport dari molekul obat dapat diperkirakan dari sifat obat tersebut di dalam air. Nah, polimer yang ada di dalamnya tadi sifatnya bisa menghambat difusi obat untuk keluar dari gel. Jadi ini menguntungkan ada. Jadi tidak dilepas seperti matriks lepas lambat itu ya. Jadi obatnya tidak langsung dilepas sekaligus gitu, tetapi dengan adanya polimernya ini maka dia bisa menghambat difusi obat untuk keluar dari
gel. Ini yang dikehendaki malah. Ini contoh obat-obatan yang dibuat dalam bentuk gel. Ini USP ya, jadi di Amerika ini. Di Indonesia ada beberapa yang diadopsi ya. Itu ada beberapa, silakan kalian lihat mana yang di Indonesia ada. Gelling agent, ini adalah kata kuncinya, ini yang penting ya. Apa tadi saya sudah sebutkan, ada yang gam ya, gam alam, umpamanya anionik, mudah terurai ketika ada mikrobiologis tertentu, butuh pengawet karena ada airnya yang lumayan banyak tadi ada di. Gam ini berasal dari alam, golongan alginat, karagenan itu termasuk, ragakan itu termasuk, juga pektin itu termasuk gam yang dari alam. Santan gam, ya, guar gam dan sebagainya, itosan. Ini dari kulit atau cangkang dari eh, krustasea ya, golongan krustasea. Jadi udang-udangan itu. Dulu ada mahasiswa saya yang meneliti tentang ini ya dan ikut di lomba di LKTI dan dia menang juga ya. Karena memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita yang merupakan limbah itu. Nah, itu ternyata juga bisa sebagai gelling agent. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi Anda mungkin ya nanti mau penelitian yang seperti itu. Derivat selulosa, turunan selulosa ya, sterilisasi sediaan atau penambahan bahan pengawet untuk menurunkan viskositasnya karena adanya depolimerisasi oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Itu golongan yang selulus. Ya. Akrilik, akrilik kalian tahu untuk lem itu ya, gel agentnya kuat ya, diperlukan pada konsentrasi rentang sekian. Nah, kalian bisa ya optimasi gelling agent pada sediaan emulgel apa gitu. Itu sudah penelitian sendiri. Kalau dalam air suasana asam perlu dinetralisasi dengan basa yang sesuai sehingga terjadi peningkatan pH yang otomatis juga menaikkan viskositasnya. Viskositas dipengaruhi juga oleh adanya ion. Polietilen, ya ini kan kemarin etilen glikol itu ya yang bermasalah. Ini menghasilkan bisa juga sebagai gelling agent, dia bisa menghasilkan gel yang membentuk lapisan yang tahan air ya, bentuk berupa film, yaitu water resistant film yang ada di permukaan kulit. Kemudian ada padatan terdispersi koloidal ya, koloid ya bentuknya. Contohnya adalah mikrokristalin silika, clay, clay itu kayak apa mainan anak saya dulu waktu masih kecil ya, Play-Doh gitu ya, apa yang seperti kalau kalau kita kalau saya dulu malam ya, nah, itu ya. Mikrokristalin selulus, contoh yang lain yang masih golongan selulus juga masuk di sini dan golongan mikrokristalin silika. Surfaktan itu juga bisa menjadi gelling agent. Ini contohnya ya. Ada konsentrasi 25% pada suhu ruangan pendingin dia bentuknya liquid, pada suhu kamar dia menjadi gel, bentuk gel. Ini contoh-contoh formula. Kalian bisa refer ini ya di berbagai literatur tentang formulasi ya. Ini adalah clear gel, contohnya seperti ini. Kandungannya seperti itu, ya tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Di situ isinya adalah mineral oil, kemudian ada polyethylene, ya, ada propilin, kemudian ada sorbitol dan ada air. Ya, golongan polyoksietilen ya, dengan berbagai macam jenisnya ini ya. Kemudian komposisinya ini sudah bisa menjadi gel yang jernih. Dipanaskan, gampang buatnya, dipanaskan,
kecuali air ya, karena kalau air dipanaskan menguap ya, hingga suhunya 90%, baru air yang panaskan tadi dipisahkan sampai suhunya sama, masukkan ke dalam, kemudian diaduk sampai suhunya, tuang ke dalam wadah eh, dengan kecepatan sedang ya, tuang ke dalam wadah yang suhunya sudah dipersiapkan 60 derajat Celcius. Jadi cukup simple ya obat. Nah, ini zinc oxide gel, formula zinc oxide gel. Ada air, ada karbomer, ada zinc oxide-nya sendiri ya, kemudian ada sodium hidroksida 10% larutan. Yang dispersikan karbomer dalam air, kemudian masukkan ke dalam larutan NaOH dengan pengadukan ringan, lalu kemudian terakhir masukkan ZNO-nya. Kemudian diaduk sampai dia homogen. Ada clear jelly ya, yang clear jelly ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya. Di situ di bawah sudah ada obat apa cara pembuatannya. Nama ya, bantuan pemanasan, tambahkan gliserin hangat, suhunya harus sama. Kalau nyampur itu diingat-ingat tadi, suhunya harus sama, aduk cepat, kemudian larutkan sodium heksametaposfat ke dalam campuran ini, masukkan sodium alginatnya disertai pengadukan cepat sampai terlarut sempurna. Ini kalau di industri ini adalah untuk processing mesin untuk gel. Ya, seperti ini. Ini di contohnya di sini di Swiss ya, negara Swiss. Di industri yang menghasilkan gel pasti ada ya seperti ini. Ini kan simply kalau kalian bikin di praktikum atau di skripsi itu kalian buatnya pakai alat-alat yang sangat sederhana sekali ya. Ada dia diaduk. Nah, ini kan di, dipanaskan suhu sama, kemudian dicampurkan satu dengan yang lain dengan suhu yang sama pula. Terus tambahkan gelling agentnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan ya. Semoga tidak ngantuk. Anak farmasi biasanya harusnya begadang ya. Kalau saya dulu seperti itu. Tak tahu anak farmasi sekarang ya. Oke, ada yang ditanyakan, adik-adik? Pas jam 10 lebih dikit ya. 10 lebih dikit sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Silakan kalau ada yang ditanya sebelum saya akhiri. Halo? Oh, turu. Ya, turu ya. Enggak kan? Adik-adik, responnya mohon. Silakan Belum ada responnya. pertanyaan, Bapak. Belum ada ya. Baik, disimpan dulu ya. Kayaknya mau sore anak farmasi jam segini sudah ngantuk ya. Besok kuliah pagi ya. Saya juga Iya, sama, Pak, ada kuliah pagi jam pagi. 7 saya kan besok. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan Komting mengatur untuk bukti kuliah pada malam hari ini ya. Silakan diinstruksikan untuk foto, screenshot, lalu kita akhiri ya. Terima kasih. Ayo silakan. Ya, on cam ya. Kalau yang sudah pakai selimut, selimutnya dibuang dulu ya. Sudah? Komting. Siapa Komting? Mas Arif ya? Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan diinstruksikan page one, page two gitu. Siap-siap. Untuk layar pertama siap. Satu, dua, tiga. Sebentar.
Oke, kita lanjut untuk di layar kedua ya. Mungkin bisa siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Itu saya lihat ada yang barengan ya. Nah, berarti kan masih belum waktunya jam tidur kalian nih. Mungkin ada yang masih mabar atau apa ya setelah ini kan. Baik, itu ya ada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Izin saya N ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.